إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى روح آله وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الشعوبية المحققين وأولياء الله أجمعين ثم أرواح جميع مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا خصوصا مصنفا قومي الطغيان شيخ النووي البداني وعلى حضرة الشيخ سعد الدين بن علي بن أحمد الشافعي الحسيني المغرباني ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد الجزري ومن يرى الجزري وشيخنا زين الدين الجزري وشيخنا حبيب الله الجزري وشيخنا فاطمة الجزري وشيخنا من الجزري وشيخنا محفوظ شرف وشيخنا أحمد محمد حسن الدخلان وشيخنا جنيد بن دخلان وشيخنا عبد الله بن البخاري ورسوله وفروعه من انتسب إليه اللهم بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين. واحفظ حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم فذاك محتم. Wafat dan jagalah hukukul ahli pada hak-haknya istri wal auladi dan anak. Anfik nyatanya berilah nafkah kamu, wa'alimhum dan ajarilah pada ahli wal auladi. Fadaka bermula infak dan ta'lim, baliknya ke anfik wa'alimhum itu muhatamun diwajibkan apa zakat. Aywa sobatu maksudnya bermula cabang asituna yang ke-60, cabang iman yang ke-60 itu hifdzu huquqiz zaujati, itu hifdzu huquqiz zaujati, menjaga hak-haknya istri wal auladi dan anak. Fayajibu maka wajib ala rajuli atas laki-laki apa nafaqatu zaujatihi memberi nafkah istrinya rajul bitamkini dengan memberikan kemampuan ya atami yang sempurna, dengan mendudukan juga bisa atami yang sempurna, memposisikan istri dengan sebagaimana layaknya istri bihasabil qadri, meskipun bihasabil qadri dengan seukuran kemampuan Allah iki yang pantas bihi dengan zauj, menyesuaikan kemampuan kita, tapi termasuk juga menyesuaikan keadaan istri juga. Wahia bermula nafkah itu muqaddaratun ditetapkan atau dikira-kirakan ukurannya fil qillati di dalam sedikit wal kasrati dan banyak. Sedikit banyaknya itu harus bisa disesuaikan ya. Yang menyesuaikan kita sebagai laki-laki dan menyesuaikan kebutuhan perempuan juga. Bintibari asari dengan memperhitungkan kelapangannya zauj wa isari kembali wali bintisari asari dengan mempertimbangkan keadaan sulitnya zauj wa isarihi dan kelapangannya zauj ya. Wa tawassutihi dan tengah-tengahnya zauj. Wala tasqutu dan tidak gugur apa nafaqatuha, nafkahnya zaujah bimudi zamani dengan lewatnya zaman. Kalau kita nggak ngasih nafkah kepada istri ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari itu kemudian kita ada, itu bukan berarti kita selesai
kewajiban kita. Saat kita nggak memberi, itu dinilai hutang. Jadi kita itu sebagai laki-laki selayaknya, ya, ini juga jarang ya, itu menentukan setiap hari itu istri kita dengan kemampuan kita yang standar tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah itu kita ada waktunya kita banyak duit, ya katakanlah kayak lebaran begini banyak THR. Ada waktunya di mana kita nggak punya, ya. Kayak dagang, ada kalanya lagi laku, ada kalanya lagi sepi. Nah tengah-tengahnya itu kita tentukan, ya. Oh berarti jatah istri saya dari penghasilan saya setiap hari itu berapa, begitu. Atau misalkan yang bulanan, ya berarti dalam 1 bulan dengan dibagi 30 hari itu hitungannya berapa, gaji kita misalkan berapa, nanti istri berapa. Nah ketika tidak kita kasih sesuai dengan tadi perhitungan yang kita tentukan, itu berarti bagi kita adalah hutang. Hukumnya itu hutang. Makanya ketika bimudi zaman, lewatnya zaman, nafkah kewajiban kita memberi nafkah istri itu enggak lepas, enggak selesai. Bila infakir dengan tanpa memberi nafkah, bantasiru akan tetapi menjadi apa? Nafkah itu dainan hutang. Kalau kita nggak ngasih ya hutang. Bulan ini kalau kita nggak ngasih sesuai dengan yang biasa diberikan, berarti kita hutang. Kita ngasihnya biasa 1 bulan 3 juta begitu ya. Kok bulan ini 1 juta ya, 2 jutanya berarti hutang. Itu perhitungannya. Makanya nanti suami istri itu untungnya bukan transaksional yang seperti kalau begitu wah, pusing kita laki-laki habis semuanya nih ya. Ya untungnya juga perempuan juga ada perempuan-perempuan yang solihah kan begitu. Disitulah letak kebahagiaan kita. Ketika mendapatkan sosok istri yang solihah, memahami keadaan suami, mengikhlaskan kekurangan suami, menerima itu kan begitu maksudnya. Kekurangan suami itu ya kekurangan dalam bidang segalanya begitu. Ala rajuli dainan ala rajuli atas laki-laki anna nafaqata zaujati, karena sesungguhnya nafkah istri itu muawadhatun, menjadi pengganti fi muqabalati tamkini, di dalam membandingi ya adanya tamkin. Tamkin itu memberikan kelelusan, kekuasaan. Seorang istri itu memberikan kekuasaan kepada suami untuk ditaati oleh dia kan begitu. Ya kita itu sebagai suami bertanggung jawab terhadap adanya istri di rumah. Makanya kondisi istri bagaimanapun, nah, tanggung jawab kita, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Itulah yang namanya tamkin. Bikhilafin nafaqatil qarib, berbeda dengan nafkahnya kerabat. Bainah, maka sesungguhnya nafaqatil qarib, kerabat kita, ada yang tidak mampu, nggak bisa bekerja, keadaannya sakit dan sebagainya, maka wajib juga kepada kita untuk memberikan nafkah. Tapi bedanya nafkah dengan antara keluarga dengan istri itu tadi, kalau istri jadi hutang, kalau keluarga enggak. Ya kita emang nggak bisa ngasih nih, nggak ngasih, tiba-tiba suatu saat ada, ya yang nggak ngasih kemarin tidak jadi hutang. Gitu. Fainah, maka sesungguhnya nafaqatil qarib itu tas untuk gugur nafaqatil qarib bidzalika, sebab itulah mudi zaman. Lianna, karena sesungguhnya nafaqatil qarib. Kenapa nafaqatil qarib itu tadi gugur ketika lewat waktu? Itu muawanatun, ya sifatnya adalah memberi pertolongan, muawanah saja. Wajib dan wajib ala rajuli, atas laki-laki itu dalam keadaan juga apa tahlimu zaujatihi, mengajarkan istrinya rajul. Wajib bagi kita adalah mengajarkan istri kita pada perkara tahtaju, yang butuh siapa zaujah ilaihi, kepada segala yang butuh istri. Ketika sudah menjadi istri kita, udah nggak bisa seenaknya saja belajar, ngaji dan seterusnya.
Pertama yang harus dia tanyakan tentang kebutuhan ilmiahnya dia adalah suami. Dia nggak, misalkan dia ingin tahu hukumnya batal wudhu, dia yang bisa dia tanya saat itu adalah suami. Nah, ketika suami tidak bisa, baru boleh dengan kepada orang lain atas seizin daripada suami. Min furudil ibadah, dari beberapa kewajiban ibadah, wasunaniha, dan beberapa kesunahannya ibadah, min toharatin, nyatanya dari masalah bersuci, wa sholatin, dan sholat, wa zakatin, dan zakat, wa saumin, dan puasa, wa haji, dan haji, wa dan perkara yang ta'alaku, yang berhubungan apa mabil haid, dengan masalah haid. Dan jadi semuanya itu wajib diajarkan oleh seorang suami pada dasarnya, sebagaimana seorang anak wajib diajarin oleh orang tuanya. Ya kan, pertama yang wajib orang tuanya, baru boleh dititipkan ke orang lain jika orang tuanya tidak mampu. Nah, seorang istri yang tadinya kewajiban orang tuanya ketika sudah diperistri oleh seorang laki-laki, maka berpindah kewajiban itu kepada laki-lakinya untuk mengajari istrinya. Jadi kalau suaminya mampu, begitu, kalau suaminya mampu secara ilmiah, maka haram hukumnya istri mencari ilmu di luar rumah ketika suaminya mampu secara ilmiah. Nah, repotnya istri itu lebih mendengarkan orang lain daripada suami. Lah ya, kita nggak boleh itu berada di atas dia. Kita harus tetap berada di posisi yang bisa disalahkan oleh dia, kan gitu. Kalau ngaji sama kita, kita ajarin, ngeyelnya minta ampun, nah, sampai akhirnya yang salah jadi harus kita terima benar, atau kita mendingan diam. Ya, ini curhat ya, curhat. Bukan ngajarin. Nah, walesa, dan tidak ada itu lahu wajib bagi zauj, bagi rajul, apa turbuha, memukul zaujah. Nah ini ala tarki sholat, di atas meninggalkan sholat. Ketika seorang anak usia 7 tahun kita memerintahkan sholat, usia 10 tahun boleh, ketika dia meninggalkan sholat boleh kita pukul, ya kan? Istri itu tidak boleh kita pukul ketika masalahnya adalah karena meninggalkan sholat. Kita hanya sebatas memerintah saja, karena dia adalah sosok dewasa seperti kita. Satu, yang kedua, tapi kalau ini hanya masalah haknya Allah loh ya, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tapi kalau haknya suami, nah, haknya suami, istri membangkang kepada suami, itu haknya, boleh memukul. Di situ letaknya perbedaannya. Ya, jadi tidak boleh kita memukul untuk gara-gara istri meninggalkan sholat. Wa nahwiha, dan semisalnya tarkis sholat min hukukilai, dari beberapa haknya Allah. Jika itu termasuk hanya Allah. Khilafan, dalam keadaan berbeda pendapat, di Ibnul Barisi, bagi Ibnul Barisi. Kalau Ibnul Barisi boleh memukul karena meninggalkan sholat, begitu. Artinya hubungannya gimana, kok ada perbedaan boleh memukul dan tidak? Ini hubungannya sama tanggung jawab dengan Allah. Kalau kita mengikuti selain Imam Ibnul Barisi bahwa perempuan itu sholatnya benar tidak benarnya, suami hanya sebatas mengajarkan, memerintahkan. Ya, kok dia tetap meninggalkan, tanggung jawab dia. Ya, bukan lagi tanggung jawab kita, tapi yang pasti kita harus punya hujah di hadapan Allah. Saya sudah ngajarin kok, saya sudah nyuruh kok, adapun dia mau memilih untuk tidak patuh kepada saya, itu bukan lagi tanggung jawab dia, tapi nanti istrilah yang kemudian. Kalau karena apa? Ya, Nabi Lut istrinya, ya kan? Terus
Kan'an ayahnya Nabi Nuh, terus istri-istri yang lain lah ya, yang suaminya seorang nabi tapi istrinya tidak, atau suaminya sahabat tapi istrinya, termasuk ada cerita yang seorang perempuan yang gara-gara mimpi tangannya kering ya, gara-gara mimpi tangannya kering karena melihat dia mimpi ada kiamat, ibunya ada di neraka, suaminya ada di surga. Nah itu kok bisa ada istrinya di neraka, suaminya di surga? Harusnya kan kalau memang itu tanggung jawab suami bahwa istri juga harus masuk surga, ya dia bisa dong menyebabkan suaminya, menarik suaminya untuk masuk ke neraka karena tidak bisa menjadi suami yang baik. Nah karena itulah bahwa kita pun bisa punya hujah nanti di hadapan Allah, saya sudah kok menyuruh istri saya untuk taat kepadamu, tapi selebihnya dia sendiri yang akan menentukan karena dia adalah sosok yang balik juga kan, yang sudah dewasa. Tapi menurut Ibnu Barisi itu termasuk, ini cuma disebut saja. Bal yang tasir, akan tetapi memendekkan siapa rajul halal amrin, hanya memerintahkan saja, halal amri atas memerintahkan. Bihilafi hukum nafsi, berbeda dengan hak-hak dirinya kepada istri. Nah ini juga harus perlu ilmu. Kapan seorang suami itu merasa haknya dipenuhi sama istri atau tidak? Haknya suami itu apa? Istri tidak boleh membawa masuk laki-laki ke dalam rumahnya. Ketika dia memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya, itu berarti istri melanggar haknya suami. Ya, kewajiban istri dalam masalah haknya suami. Istri keluar rumah tanpa izin suami dan seterusnya, itu adalah lingkup daripada hak-hak suami yang membolehkan jikalau istri membantah, nah bolehlah dipukul tapi boleh dibuka yang tidak menyakitkan ya. Wahya bermula hukum nafsi. Nah ini ada ternyata itu zianatun nafsi, menjaga dirinya surga. Sianatu nafsiha, menjaga dirinya zauja min antutia, dari hendaknya memasukkan siapa zauja firosahu, yang pada tempat tidurnya, zauja werahu, pada selainnya rojul ya, firosahu pada tempat tidurnya rojul, werahu pada selainnya rojul, kau masukkan ke rumah orang lain. Wal intijabu, dan membuat penghalang ya, atau menutupi diri an ru'yati ajnabiyin, dari penglihatannya orang lain, laki-laki lain. Seorang perempuan ini haknya suami. Hak suami kita adalah istri kita harus bisa menutupi dirinya dari pandangan mata laki-laki lain. Jadi boleh kita marah karena istri membuka ya, yang membuka aurat lah ya. Lisain, karena sesuatu lisain bagi sesuatu di badaniha, dari badannya zauja, mimma dari perkara yang haram apa nazaruhu, melihat. Dan kemudian haknya daripada suami juga adalah watarku mutalabatiha, meninggalkan menuntutnya zaujah lahu pada zauj. Nah ini juga termasuk nih. Seorang istri tidak boleh menuntut suami bima, dengan sesuatu bakal hajati yang melebihi kebutuhan ya. Pak, tetangga tuh udah punya mobil, lah hajat butuhnya ini butuh mobil itu kan sudah barang kekayaan, bukan barang kebutuhan. Kebutuhan itu apa ya? Yang wajib, yang asasi, yaitu makan, minum, rumah, tempat tinggal. Itu boleh tuh menuntut seorang itu, boleh menuntut suami dengan sesuatu yang layak. Rumah juga
Mentang-mentang rumah boleh, saya maunya rumah di pik, ya, ya itu melebihi, ya, berlebihannya. Pokoknya yang penting bisa menghalangi hujan, bisa dijadikan berteduh dari panasnya matahari, pakaian yang bisa menutupi orang. Tapi bukan meminta pakaian-pakaian yang kemarin suruh itu ya, pernah dibahas, pakaian-pakaian yang kuat, pakaian-pakaian yang bermerek branded dan seterusnya, bukan itu. Wa ta'afuha, dan menjaganya zaujah antanawulil mali, dari mendapatkan harta al-harami yang haram. Hak daripada suami adalah istri harus bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga keluarga dari makan barang yang haram. Faya juzu, maka boleh apa dorbuha, memukul zaujah bitarkitil kal hukuki, sebab meninggalkan itulah beberapa hak. Ada yang 4 hak tadi itu ya, karena itu adalah haknya suami, bukan tentang haknya Allah. Wa yajibu, dan wajib itu dalam keadaan juga apa ayu alimaha, hendaknya mengajarkan siapa zauj pada imro'ah wujub ta'ati zauji, pada wajibnya mentaati suami, bima di dalam masalah lesa yang tidak ada apa-apa itu, bimaksiatin di dalam maksiat. Wa yu'allimaha, dan mengajarkan zaujah, wa yu'allimaha, dan mengajarkan zaujah hurmatal kidbi, pada haramnya berbohong, ala wujudil haidi, atas adanya haid, au inqita'ihi, atau putusnya haid. Nggak boleh seorang istri itu ngaku haid ketika suci, apalagi ngaku suci ketika haid. Udah putus kok diam aja, takut suaminya ya, takut suaminya minta, akhirnya dia berbohong masih haid, padahal itu haram ya, itu haram. Udah putus, padahal dia nggak mau mandi misalkan, nggak mau bersuci, kan harus bersuci dulu. Nah, dia nggak mau, dingin ini alasan, itu tidak boleh, itu haram punya seorang istri, begitu ya. Ila wali dalika, kepada selain itulah al-gidib, ala wujudil haid awal inqita'ihi min umur dini, dari beberapa masalah agama. Dan wajib, dan wajib alal abi, atas beberapa ayah apa nafaqatul auladi, memberi nafkah pada beberapa anak wajib dinafkahi oleh seorang ayah. Indah aksaro, di dalam aksaru, di dalam keadaan melarat atau tidak tidak beruntung, siapa aulad, anak-anak yang dalam kehidupannya itu tidak beruntung, melarat, itu masih kewajiban ayah orang tua untuk memberikan nafkah. Wahajah, sudah tidak mampu siapa aulad anil kasbi, dari bekerja, apalagi punya anak yang tidak mampu bekerja, lisigorin, karena kecil, masih terlalu kecil, au zamanatin, atau lumpuh, atau punya penyakit lumpuh, au jununin, atau gila, au marodin, atau sakit. Anak-anak yang sakit, lumpuh, gila, semuanya wajib mendapatkan nafkah dari orang tua. Wahadin nafaqatu, berulang inilah nafkah itu lagu qadaru, tidak dikira-kirakan fi kasratiha, di dalam banyaknya nafkah, wakilatiha, dan di dalam sedikitnya nafkah. Bal dia akan tetapi bermula hati nafkah itu biqadril kifayati, sesuai dengan ukuran kecukupan, yang cukup yang mencukupi saja. Watak talimu, dan menjadi berbeda. Yang masing-masing anak itu masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Bikin barit sebab usia, yang bikin badan aulad sebab besarnya anak, wasiqorihim, dan kecilnya anak, wazahadatihim, dan suhunya anak. Kalau di antara anak kita ada yang suhu ya, nah saya mah yang penting
kasih makan cukup sehari satu misalkan, ya berarti kifayahnya dia satu. Yang lain ada seorang yang kalau nggak makan itu badannya langsung lemes, nggak punya tenaga, ya berarti dia lebih dari satu. Itulah perbedaan, masing-masing anak berbeda. Kemudian warahmatihim dan kesukaannya aulad. Wajib dan wajib alaihim atas apa? Termasuk juga wajib apa ta'limuhu mengajarkan aulad al-adab pada adab sopan santun fisik orihim di dalam masa kecilnya aulad. Wa taharatan dan pada cara bersuci, wa sholata dan pada masalah sholat. Dan wa amruhum dan wajib memerintahkan aulad bidzalika dengan itulah toharoh wa sholat bi ba'da tamyiz di dalam sesudah tamyiz ma'atama misal izinina beserta sempurnanya usia 7 tahun. Kemudian watul guru dan wajib memukul aulad ala tarki dalika atas meninggalkan itulah toharah wasol. Ala tarki dalika fi asli sinina di dalam 10 beberapa tahun ketika mereka sudah mencapai usia 10 tahun. Wa tahdhiru dan wajib mencegah aulad minal kilbi dari berbohong, wal fujuri dan perbuatan mesum, perbuatan jelek, wal fuksi dan perbuatan jelek sama ya. Fahisah itu lebih cenderung kepada apa? Yang itu mesum malah fahisah ya. Kalau fujur itu bisa jadi perbuatan dosa. Wasarikoti dan mencuri wa baidalika dan selain itulah salah itu tadi kirbi fujur fusi ya, sarikoh 4 bukan 3. Minal manhiyati dari perkara yang diharamkan, yang dilarang. Dan wa minal huquqi dan itu termasuk dari beberapa hak tahsinu ismihim. Haknya daripada aulad tahsinu ismihim bermula membuat bagus namanya aulad, memberi nama yang baik kepada aulad. Ibtidaan di dalam permulaan ya. Wa taghyiran dan di dalam merubah. Jika memang dia punya nama tidak baik ya. Awalnya ngerasanya baik tapi di belakang dia ternyata tidak baik. Maka wajib bagi orang tua untuk merubah, mengadakan perubahan. Dan faqalu nanti maka bermula ucapannya ke nanti anfik wa alimhum, nyatanya lafaz anfik wa alimhum itu badal qolihi dari ucapannya nanti waqfin waqfan ya. Bayanun juga menjelaskan di makna hukuki kepada makna hukum beberapa hak. Qauluhu mengucapkannya nanti pada kamu hatamun, nyatanya pada kamu hatamun fa'inna hifdzul hukuki, maka sesungguhnya menjaga beberapa hak itu wajib. Faizul isyarat maka bermula isim isyarat. Zaka itu rajiun kembali apa isim isyarat lima bumi ikhfat kepada perkara yang dipahami dari kalimat ikhfat. Lalilahi bukan kepada lafadznya ikhfat. Li'anal fi'lah karena sesungguhnya fi'il itu layar jiwa tidak kembali ilaih kepada fi'il apa ad-dhamir karena dhamir tidak kembali kepada fi'il, makanya biasanya dialihkan ke masdar. Wasmul isyaratnya bermula isim isyarat tidak kembali kepada fi'il apa ad-dhamir wasmul isyarat dan isim isyarat. Isim isyarat juga tidak bisa kembali kepada fi'il.
Wayat itu dan boleh apa ya guna hendaknya ada apa isim isyarah itu rojian kembali apa isim isyarah di mafhumin wa anfik kepada yang dipahami dari kalimat wa anfik wa alimhum ya, wa anfik wa alimhum wa taqdiru bermula kira-kiranya itu fal infaqu maka bermula memberi nafkah wa ta'limu dan mengajari itu wajib apa infak wa ta'lim awin takdiru atau bermula yang dikira-kirakan itu fadzalikal madhkur maka bermula itulah yang sudah disebut minal infak dari memberi nafkah wa ta'limi dan mengajari itu wajib. Kalau berkata siapa Nadim wahbu dan cintailah li ahli dini kepada orang yang ahli agama. Runda jawablah salam kamu pada salamnya ahli din. Dana apa menjenguklah kamu ya. Mardo pada orang yang sakit, mardo pada beberapa orang yang sakit, sholatilah mauta pada beberapa orang yang mati. Aslamu yang Islam siapa mau siapa orang-orang yang mati tadi. Zakar menyebutkan siapa mungkin nanti. Fi hadal bait di dalam bait ini arba'ah su'abid pada beberapa cabang. Qalu maka dikatakan ala tartibima menetapi atas urutannya perkara sabab yang dahulu yang sudah lewat apa mah wasubatu bermula cabang. Al-hadiyatul yang ke-1 wasituna dan 60 itu hubbu ahli dini mencintai orang yang ahli agama. Qala bersabda siapa alaihissalam Nabi Agung Muhammad SAW man bermula siapa orangnya itu sarau membahagiakan pada man apa ayu zahzah hendaknya dijauhkan siapa man aninari dari neraka wayu khola dan dimasukkan siapa man al jannata pada surga faltatihi maka sebaiknya datang pada man faltati maka sebaiknya datang pada man apa min yatahu atau muniyatahu apa muniyatuhu ya muniyatuhu kematiannya man ya bahwa dalam keadaan bermulakan itu ya syahadu bersaksi siapa man Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi barang siapa yang ingin atau dia itu lebih suka dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sebaiknya ketika kematian datang kepadanya dia itu dalam keadaan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tugas kita itu di dalam hidup ini mau bagaimanapun sebagai apapun adalah menjaga keimanan dan keislaman kita sampai ajal mendatangi kita. Ya satu bersaksi siapa manhan pada sesungguhnya tingkah itu la ilaha. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu ma'jud illallah kecuali Allah. Yang penting itu. Apakah kemudian selamanya kita harus asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidak. Istidamah. Yang wajib adalah istidamah. Ada pada diri kita. Artinya istidamah itu apa? Jangan pernah kita sekalipun melakukan yang merusak syahadat yang pernah kita ikrarkan. Kita ikrar sekali ini. Selamanya ikrar itu akan dianggap menempel kepada kita selama kita tidak pernah melakukan satupun hal yang bisa merusak syahadat. Kesyirikan ya atau kesalahan dalam urusan akidah lah. Wa anna Muhammadan dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu ma'jud illallah kecuali Allah wa anna Muhammadan dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah yang utusan Allah. Wal yahdi dan mendatangkan siapa man ilan nasi kepada manusia. Kemudian di samping
bersyahadat, kita juga melakukan segala sesuatu kepada manusia, memberikan perlakuan kepada mereka pada perkara yuhibbu, yang cinta siapa man apa ayyuta, hendaknya didatangkan apa man ilaihi kepada man, apa yang disukai orang, ya kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita sukai ketika orang lain lakukan kepada kita. Kita ingin dibaikin sama orang, ya berarti kita harus baik kepada orang. Kita harus disopani, kita ingin disopanin sama orang, kita harus sopan sama mereka. Kita tidak ingin dibentak oleh orang lain, kita juga jangan bentak orang lain. Kita tidak ingin dibenci orang, jangan benci mereka. Begitu. Wa'an Anas dan diriwayatkan dari sahabat Anas, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna sesungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi, aksiru minal ma'arifi, aksiru berbanyaklah minal ma'arifi, dari beberapa kenalan yang baik, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, perbanyaklah teman, ya. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Fitawadin, masalah fa'inna likulli mu'minin, maka semua itu bagi setiap orang mukmin syafaatan, ada pertolongan indallah di sisi Allah yaumul kiamat, di dalam hari kiamat. Karena setiap tambahan teman bagi kita bisa menambahkan syafaat kita di sisi Allah. Pokoknya dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin bermula perumpamannya orang mukmin fi tawaddi, di dalam saling mencintainya mukminin, wa tarahumihim, dan saling mengasihinya mukminin, itu kama salil jasadi, seperti jasad idastaka, di dalam ketika mengeluh sakit, karena sakit, ya idastaka juga karena mengeluh apapun pun satu anggota minhu dari jasad, tada'a maka menarik apapun pun sa'irahu pada anggota badan yang lain. Ketika sakit di salah satu anggota badan kita, maka yang lain itu merasakan bil umma, dengan panas contohnya, wasahari, dan melek malam, nggak bisa tidur, hanya gara-gara sakit di jempol katengan misalkan. Padahal apa hubungannya jempol sama mata, tapi mata ikutan melek, gitu. Nafas ikutan nyesek, gitu. Badan ikutan demam. Itu harusnya kita sebagai seorang mukmin, selama sesama orang mukmin harusnya begitu. Wafil hadis, dan itu disebutkan di dalam satu hadis, idkhalus sururi, bermula memasukkan kebahagiaan fi qalbi mukminin, di dalam hatinya seorang mukmin, itu khairun, lebih baik min ibadah sitina, daripada ibadah selama 60 sanatan tahun, membahagiakan hati teman mukmin kita. Itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Wayang bagi, dan sebaiknya apa ya zidan, hendaknya menambahkan siapa man fitauqiriman, di dalam menghormati orang. Dalla, yang menunjukkan apa hayatuhu, keadaan nyaman, wasiabuhu, dan pakaian nyaman, ala ulumi manzilihi, atas tingginya derajatnya man. Ya, wayang bagi ayat zita fi tauqiriman, dalla hayatuhu wasiabuhu ala ulumi manzilatihi. Kemudian dengan orang-orang yang memang memiliki keutamaan, ya, derajat, apalagi itu derajatnya adalah ketakwaan, kita harusnya memperlakukannya lebih hormat lagi, ya. Fayunazzilu, maka menempatkan siapa man anasa, pada manusia, manazilahu, pada kedudukannya. Waruya, dan dilewatkan apa anak Aisyah, sesungguhnya Siti Aisyah itu, kanan ada siapa Siti Aisyah, ada itu fisafari, di dalam satu bepergian, panazalat, maka turun siapa Siti Aisyah manzilat, pada satu tempat,
Suatu ketika Siti Aisyah itu istirahat di suatu tempat ketika dia lagi melakukan syafat. Bahwa Tuhan maka meletakkan siapa Aisyah ta'amah pada makannya Aisyah. Baca maka datang siapa sahilun orang yang meminta. Faqalat maka berkata siapa Aisyah nabilu, ya berikanlah kalian hadzal miskin pada inilah orang miskin. Korson pada satu potong, berilah dia satu potong. Suma maro, maka kemudian lewat siapa rajulun laki-laki ala dabbatin atas hewan tunggangan. Faqalat maka berkata siapa Aisyah, ajaklah kalian pada rajul ila ta'ami kepada makan. Fakilah maka dikatakan pada Aisyah, tu'tina hadzal miskin, memberikan siapa kamu hadzal miskin pada inilah orang miskin, wa tad'ina dan mengundang siapa kamu hadzal ghaniya pada inilah orang kaya. Orang miskin dikasih, kenapa orang kaya malah suruh makan bareng? Faqalat maka berkata siapa Aisyah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qad anzala. Berarti kita benar yang kita posisikan ada VIP. Oh ini makan khusus nih untuk orang-orang tertentu gitu kan. Boleh saja berarti ya. Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qad anzala telah mendudukan siapa Allah anasa pada manusia manazilahu di dalam kedudukannya nas. Walau Buddha maka tidak bisa tidak lana bagi kita min gimana min kok kita ya harusnya kalau kabur munazilahu ya min tanazzalahu. Hah? Nun ya. Kalau nun enak. Min nunazzilahu. Nah, itu pas. Tapi kalau ta ini nun ya, sahih ya. Wah, kitab saya yang murahan berarti. Iya. Min antun nunazzilahu, dari hendaknya menempatkan siapa kita pada nas tilkal manazili pada itulah kedudukan. Bahadal miskin maka bermula inilah miskin itu yador. Nah di sini ya ternyata sampai ke sedalam itu agama Islam memperhatikan sampai kepada hati orang yang mau diberi makan saja itu yador. Rindu siapa miskin bikorsin dengan satu potong. Wayak bahu dan mencela, wayak bahu dan wayuk bahu ya, wayuk bahu dan dicela siapa alena kita apaan dia hendaknya memberikan siapa kita hadal goniya pada inilah orang kaya karena hadil hayati atas inilah keadaan Kirson pada korson pada satu potong. Kok orang yang pakai kuda tadi kok dikasih satu potong, penghinaan. Ya, orang miskin kasih satu potong, wadiahnya terima udah biasa. Satu potong alhamdulillah, dan dia tidak iri karena apa? Sudah dikasih. Ini peminta yang benar dan begini nih. Peminta yang nggak benar adalah yang ketika dia melihat giliran dia aja. Kamu kasih gede, suruh makan, giliran saya cuma dikasih satu potong. Ini peminta-peminta yang nggak benar, ya, bukan salahnya yang memberi. Karena kita begitu kan ya, kita dibedakan oleh orang, kita dikasihnya sedikit, orang lain dikasihnya banyak, kitanya malah nuntut. Nah, yang itu bukan salah yang memberi, kan salah kita. Mungkin yang memberikan lebih karena ada sesuatu itu kan. Wasum batu berbola cabang. Saniyatu yang kedua wasituna dan 60 itu rotu salami membalas salam minal muslimin dari orang muslim. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salama di dalam ketika salam siapa muslim orang muslim.
Alal muslimi atas orang muslim yang lain, farada maka membalas siapa muslim yang kedua, alaihi atas muslim yang pertama, sholat maka memohonkan ampun alaihi atas muslim yang kedua. Ini sama-sama muslim, rujuknya harus beda ini. Siapa malaikat itu malaikat sab'ina dengan 70 apanya marotan permohonan ampunnya. Kita membalas salam dari orang, maka kita mendapatkan doa dari malaikat yang memintakan doa kita sebanyak 70 kali. Dan bersabda siapa Rasulullah SAW, inal malaikat, sesungguhnya malaikat itu ta'ajaba, kagum siapa malaikat minal muslimi dari seorang muslim yang yang lewat siapa muslim alal muslim atas muslim yang lain, wala yusallimu dan tidak menyampaikan salam siapa muslim. Ya Allah, kita nih ya, kalau kita sering assalamualaikum pada orang yang pada setiap orang muslim yang kita lewati, rasanya gimana ya? Wah, harusnya begitu tuh. Ya Allah, ampunilah kekurangan kita ya Allah. Wala yusallimu alaihi atas muslim yang mana? Muslim yang muslim yang minal muslim yang pertama tadi ini, maka muslim yang keduanya kan disebut. Wa yusanu, tapi ya untungnya cuma sampai segitu, cuma dikagumin aja gitu ya. Untungnya nggak sampai didoakan larang gitu untungnya. Wa yusanu, dan mungkin ada yang lain coba. Wa yusanu, dan disunahkan apa? Salam, menyampaikan salam qoblal kalam, sebelum kalam. Assalam qoblal kalam ini ya, yang biasa sering dipakai oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Ini menjadikan salamnya tidak disunahkan lagi dijawab ya. Assalam qoblal kalam, dan harusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah gitu ya. Jadi hanya kita yang pakai. Nah, kalau mau misalkan mendahulukan, saya nggak bisa, saya mau ikutin bismillah yang pertama, cukup bismillah. Assalamualaikum, tetap yang disampaikan ke orang lain adalah salam terlebih dahulu. Assalam qoblal kalam. Jangan sampai bacaan bismillah kita termasuk dalam kategori kalam, dalam terucap. Qoblal kalami wal musafahatu ya, wa yusanu assalamu qoblal kalami wal musafahatu. Ini kalau mau musafahati malah sebelum musafahat. Musafahatu wal musafahatu, dan sunnah musafahah yang bersalaman indah salam, di dalam ketika salam ya. Assalamualaikum, nah assalamualaikum ya, salaman sambil musafahah, salam sambil musafahah. Kalau bersabda siapa Rasulullah SAW, tamamu tahiyyatikum, bermula sempurnanya penghormatan kalian bainakum, di dalam antara kalian itu al-musafahatu, bersalam. Itu penghormatan, perhargaan yang paling sempurna atau penyempurna penghormatan kita kepada orang ya salaman. Wasung bantu bermula cabang. Asal satu yang ketiga wasitun, ada 60 itu ia datul maridi, menjemput orang sakit. Kalau bersabda siapa Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di dalam ketika menjemput siapa rajul laki-laki al marido, pada orang yang sakit. Khodo bahado khoya khodo, maka masuk siapa rajul dirahmati, di dalam
rahmat faida qa'ada, dan di dalam ketika duduk siapa rajul indahu di sisi mari, kalau kita sampai duduk menjenguk terus duduk di sebelahnya, qarrat, maka akan menetap apa rahmat di dalam rajul, ya, rahmat Allah akan menetap pada diri kita. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, idza ada, di dalam ketika menjenguk siapa muslim orang muslim akhahu, pada saudaranya orang muslim, au zarahu, atau mengunjungi siapa muslim pada akhahu, qala, berfirman siapa Allah Ta'ala tayyaba, tibta, ya Allah, tibta, berbuat baik kamu, wa tauba, dan baik apa mangsaka, perjalanan kamu, wa tabawwa'ta, dan menempati kamu manjilan pada tempat fil jannati, di dalam surga, dan akan, ya, wa tabawwa'ta, akan menempatkan pada kamu manjilan pada tempat fil jannati, di dalam surga. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatil marid, bermula sempurnanya menjenguk orang sakit itu ayat doa, yang meletakkan siapa hatukum, salah satu dari kalian, dia tahu pada tangannya ahad, ya. Sempurnanya kita kalau menjenguk orang sakit adalah meletakkan tangan kita ala jawhatihi, atas jidatnya marid, au ala yadihi, atau atas tangannya marid. Wayas aluhu, bentar, ayat doa, wayas alahu, dan bertanya siapa, ahad pada marid, kaifa, dalam keadaan bagaimana huwa bermula marid, watamamu tahiyatikum, nah ini ada semuanya yang tadi, tamamu tahiyatikum, watamamu tahiyatikum, bermula sempurnanya beberapa penghormatan kalian itu al-musafahatu, bersalaman, wasobatu, bermula cabang arabiyatu yang keempat, wasituna, dan 60 itu as-sholatu, sholat alal mayit, di atas mayit, al-muslimi, yang muslim. Qala, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, al-jihad, bermula jihad itu wajib alaikum, atas kalian, ma'amuli amirin, beserta setiap pemimpin. Al-jihad wajibun alaikum ma'amuli amirin, ya, baron au fajiron, ma'amuli amirin, beserta setiap pemimpin, baron itu baik karena ada siapa, amil au fajiron, atau bersalah, ya, ini simfahil. Fa inna wa in huwa, ya, meskipun bermula amil itu amila, mengamalkan siapa amil al-kabairah, pada beberapa dosa, tapi ketika pemimpin sudah mengangkat bendera senjata untuk berperang, kita wajib ikut walaupun dia misalnya pernah melakukan kabair. Wassalatu, bermula sholat itu wajib, wajibatun wajib alaikum, atas kalian, khalfakul muslimin, di dalam belakangnya setiap orang muslim, baron itu baik karena ada siapa muslim, au fajiran, atau bersalah. Adapun Rasulullah pernah tidak mau mensolati orang yang mati bunuh diri, itu bukan berarti menjadi alasan kita untuk tidak ikut mensolati orang yang bunuh diri. Tetap kewajibannya tetap ada. Itu adalah hukuman spesial dari Rasulullah. Wa inwa, meskipun bermula muslim itu amila, beramal siapa muslim al-kabair, pada beberapa dosa besar. Wa sholatu, bermula sholat itu wajibatun wajib alaikum, atas kalian, wa ala kulli muslimin, dan atas setiap orang muslim, yang mutu, yang mati siapa kulli muslim, baron itu baik karena ada siapa muslim, au fajiran, atau berbuat dosa siapa muslim. Wa idwa, meskipun bermula muslim itu amila, melakukan siapa muslim al-kabairu, pada dosa besar. Fasfal jihadu, bermula jihad, ya,
Jadi jihad bersama pemimpin yang meskipun dia pernah berbuat dosa besar begitu, atau sholat di belakang mayit yang meskipun dia pernah berbuat dosa besar tapi asalkan meninggalnya dalam keadaan muslim gitu. Wassalatul jamaati dan sholat jamaah, wassalatul janazati dan sholat jenazah. Itu sholat, ada sholat jenazah ya kalau muslim itu tadi. Jadi kita bermakmum kepada imam yang juga mungkin pernah berbuat, itu tetap wajib berarti ya. Dalam artian boleh kita bermakmum pada itu. Udah sholat, ada orang sholat sendirian, kita makmum, yang nggak usah melihat dia itu siapa, bagaimana. Kalau di situ kita memilih, artinya memilih, bisa memilih ada beberapa orang, atau kita mau mengajukan seseorang untuk jadi imam, ini baru ada syarat bahwa harus yang qori, yang hasan, yang alim, yang soleh dan seterusnya. Ini baru ada ketika kita memilih siapa yang mau dijadikan imam. Tapi kalau sudah ada orang sholat di situ dan kita mau bikin sholat jamaah, tak peduli bagaimana dia. Fardihad wa sholat jenazati itu min furudil kifayati, termasuk dari beberapa fardu kifayah. Wa yusannu, dan disunahkan apa ya guna hendaknya ada apa adadul musallina, bilangannya orang yang sholat alal mayit, di atas mayit itu diatur 100 seyogiannya ya, yang sholat mayit itu 100. Dikali sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad, man bermula siapa orang itu sholat mali atas man apa mi'atun 100 minal muslimin, dari orang muslim, ufiro maka diampuni lahu bagi man apa dulu dosanya man. Siapa yang disolati oleh 100 orang maka dosanya diampuni. Kalau berkata siapa Al-Azizi, Kiai Azizi, naklan dalam keadaan menukil Anil Munawi, dari Kiai Syekh Munawi, Zohiru hadzal hadis, bermula zohirnya inilah hadis itu anau semuanya tingkah itu tumparu diampuni apa dulu dosanya man hatal kabairu ya, sehingga dosa yang besar. Pokoknya Nazimi bermula sabanya Kiai Nazim Mardon, nyatanya kalimat Mardon bifatidoji dengan dibaca fathahnya, bila tanwin dengan tanpa tanwin, jamu maritim bermula matu itu jamahnya lah mufrad marid. Pokoknya bermula ucapannya Nazim mauta, nyatanya kalimat mauta bifatitai itu bifatitai dengan dibaca fathahnya, bila tanwin dengan tanwin jamu mayitin bermula mauta itu jamahnya mufrad mayit. Wahwa bermula mauta itu jamun jamak diman bagi orang yakilu yang berakal siapa man. Fayas malu maka mencakup apa jamak al-dhukuro pada mudzakkar laki-laki wal binasa dan perempuan. Wa amal mayitun, adapun bermula mayitun, bahwa maka bermula mayitun itu muhtasun tertentu bidhurul uqala, dengan beberapa laki-laki al-uqala yang berakal. Wal mayitatu bermula lafaz mayitatu bitasdidil ya, dengan dibaca tasdid yaknya mayitatu itu muhtasatun tertentu biginasihim, dengan inasnya muannasnya uqala. Wa amma takhfifu wa amma bitakfifi mayitat gitu ya, dengan dibaca takfif wa ia maka bermula mayitat itu lil hayawan, untuk hewan. Qala Nazim sambil si muslimin hamdal ilah wallahu a'lam bishawab.